Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ketua, tolong ikutin. Siap. Siap mati mulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nonton video dulu ya. Nah, videonya ini disimak, jadi kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Ya Bu. Usaha pelestarian lingkungan hidup harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan alam bagi kehidupan manusia. Dalam pelestarian alam, kita Jadi video pembelajaran tadi itu berkaitan sama materi kita hari ini, yaitu berkenalan dengan lingkungan sekitar. Dan sebelum kita masuk ke materi, kita speaking dulu deh, biar semuanya semangat. Itu tuh terjadi sekitar 2.500 juta tahun lalu. Nah, di mana pada zaman ini itu bumi itu stabil, suhu di bumi itu masih sangat tinggi dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Lalu selanjutnya ada zaman primer atau paleozoikum. Nah, zaman ini itu terjadi sekitar 340 juta tahun lalu, dan di mana pada zaman ini sudah muncul makhluk hidup yang ditandai dengan makhluk hidup besar satu. Bisa diperhatikan? Bisa. Nah, selanjutnya ada zaman sekunder atau mesozoikum. Nah, zaman ini itu terjadi sekitar 140 juta tahun lalu, dan di mana zaman ini itu sudah muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Nah, yang keempat itu ada zaman hidup baru atau neozoikum. Nah, zaman ini itu terbagi menjadi 2 zaman lagi. Ada yang tahu? Zaman tersier dan zaman kuartier. Nah, pada zaman tersier ini itu terjadi pada 60 juta tahun lalu, dan di mana
dinosaurus sudah punah dan muncul berkembang biak lagi hewan mamalia. Ada yang tahu nggak hewan mamalia itu apa? Hewan yang menyusui. Ya, lalu ada zaman kuartier. Nah, zaman kuartier itu disitulah muncul makhluk hidup, muncul tanda-tanda adanya makhluk hidup, dan zaman itu juga yang menjadi zaman terpenting dalam aktivitas kehidupan manusia. Sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya ada pencemaran akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. Nah, pencemaran udara itu tuh terjadi karena asap pabrik dan kendaraan bermotor. Yang kedua, ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini terjadi karena penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Lalu selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini terjadi karena penggunaan pestisida yang tidak tepat sasaran. Lalu selanjutnya, tadi kan berkenalan dengan alam. Selanjutnya berkenalan dengan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Contohnya seperti sekarang ini, kita sedang melakukan kegiatan belajar mengajar kan? Nah, ini itu termasuk contoh dari interaksi sosial. Nah, yang kedua ada syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontrak sosial. Nah, kontrak sosial ini adalah keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Nah, contohnya seperti kalian yang sedang bercakap kayak berbincang gitu. Lalu seperti debat, kalian tahu debat kan? Nah, seperti itu contoh kontrak sosial. Nah, kontrak sosial ini tuh dibagi menjadi dua lagi. Ada kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Ya, kontak sosial langsung itu ya seperti tadi yang berbincang secara langsung, kalian bercakap dengan teman kalian, yaitu termasuk kontak langsung. Sedangkan kontak yang tidak langsung itu seperti kalian bercakapan di platform, seperti kalian berchatting di aplikasi WhatsApp. Nah, itu termasuk kontak sosial secara tidak langsung. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah suatu proses dalam penyampaian pesan dari penyampai pesan ke penerima pesan. Nah, ini tuh contohnya sama kayak tadi yang kalian berchatting di WA. Nah, itu kan termasuk komunikasi kan. Nah, lalu ada juga bersifat verbal yang kalian berbincang secara langsung dengan adanya gestur badan dan ekspresi wajah. Dan selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua lagi, interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif ini itu bentuk interaksi yang bersifat positif. Kerjasama itu positif atau tidak? Positif. Nah, makanya dia masuk di interaksi sosial asosiatif. Nah, kerjasama ini adalah suatu proses yang dilakukan secara bersama. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar nih, dia bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada akomodasi. Ada yang tahu nggak akomodasi itu apa? Akomodasi. Gak ada yang tahu ya. Nah, akomodasi itu seperti proses individu dalam menyelesaikan pertengkaran untuk mengatasi ketegangan. Kalian tuh kalau bertengkar pasti kayak ada rasa tegang gitu kan. Kalau untuk berinteraksi lagi, nah itu namanya akomodasi. Lalu yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi itu terjadi karena adanya perbedaan budaya. Nah, asimilasi ini kenapa dia masuk di positif? Karena dia itu mengurangi perbedaan budaya itu. Makanya dia disebut asimilasi. Nah, yang selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi itu penggabungan kebudayaan.
Seperti contohnya perayaan Imlek di Indonesia itu memadukan antara budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Nah, selanjutnya ada bentuk interaksi. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Nah, yang tadi kan asosiatif. Kalau asosiatif itu dia bersifat positif, sedangkan yang disosiatif ini dia bersifat negatif. Seperti persaingan itu negatif kan? Nah, kontravensi itu juga suatu proses sosial yang terjadi dalam persaingan. Kayak misalnya nih kalian bersaing, nah itu tuh termasuk kontravensi. Lalu selanjutnya ada pertengkaran atau konflik sosial. Nah ini tuh sering terjadi dengan disertai berbagai macam ancaman dan kekerasan. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, kita berhitung ya. Hitung dari Rizky. 1, 2, 3, 4. Ulang dari 1. 1, 2, 3. Ulang dari 1. Sudah selesai ngomong ya? Belum. Sudah belum? Sudah ya? Kalian sudah dibentuk berkelompok begini, kalian akan mengerjakan LKPD. Dan setelah mengerjakan LKPD, 1 orang perwakilan untuk presentasi ke depan. Oke? Oke. Kalian boleh baca bagian kegiatan dengan kalau didengarkan dulu. Kalian boleh kerjakan dibaca bagian kegiatan dan di situ ada kolom jawaban dan dikerjakan di situ. Kalau ada yang salah bisa ditanyakan ya. iPhone. Nah, setelah ayo perwakilan satu kelompok, 1 orang boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tempat zaman berdasarkan ilmu geologi. 1. Zaman Archeum atau Archaeozoikum. Zaman Archeum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. Ada 3 jenis pencemaran lingkungan dan penyebabnya. 1. Udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan dalam proses pembakaran hasil pembakaran tersebut. Sebutkan dan jelaskan 2 cara terjadinya interaksi sosial. Pertama, interaksi merupakan kedua, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang menyampaikan pesan dan informasi dengan komunikasi kepada penerima pesan. Oke, kelompok 4. Menjelaskan perbedaan interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif. Asosiatif bersifat positif, sedangkan
disosiatif bersifat negatif. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan. Nah, jadi yang sudah tadi sudah saya jelaskan materinya dan tidak lebih diperkuat lagi oleh teman-teman yang presentasi tadi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah manusia harus mampu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan alam dan hubungan sosial dengan sesama. Interaksi yang baik dengan lingkungan akan menciptakan kehidupan yang harmonis, sedangkan interaksi yang positif akan memperkuat persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Nah, jadi berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan dibuka buku paketnya halaman. Ya, paket. Buka yang bagian ini. Tema 1, kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Oke, sudah semua ya. Nah, kalian bisa kerjakan yang bagian kolom yang ada hijaunya. Hijau. Istilahnya, kerjakan yang bagian ini dan dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Ya, dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Oke, Bu. Nah, sebelum kita betul-betul mengakhiri pembelajaran hari ini, saya punya satu pertanyaan untuk kalian di sini. Tulis di buku masing-masing ya. Ya, Bu. Boleh didengarkan pertanyaannya? Belum. Belum. Pada bagian mana pembelajaran yang kalian senangi? Oke, dikerjakannya nanti aja. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.